Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang pantas yang keluar dari lisan kita, yang keluar dari ucapan kita, yang keluar dari mulut kita, melainkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena kalimat tersebut merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Saking banyaknya nikmat tersebut tidak bisa kita hitung. Dan juga saking banyaknya nikmat tersebut terkadang kita lupa terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Dan juga saking banyaknya nikmat yang kecil pun terkadang kita lupakan. Lantas kapan nikmat tersebut bisa kita rasakan? Nikmat bisa kita rasakan itu pertama tatkala nikmat itu dikurangi. Dan yang kedua, nikmat itu bisa kita rasakan tatkala nikmat itu dicabut. Nikmat ketika dikurangi, contohnya alit punya nikmat kita punya gigi. Terkadang kita lupa nikmat memiliki gigi. Kapan kita bisa merasakan nikmat punya gigi? Tatkala kita sakit gigi punya. Ya karaos nya Pak Mi nuju sakit giginya ini nyeri gitunya, aduh ini kiat cenah nyerinya. Padahal itu nikmat yang sangat besar. Sakit gigina bolong kedah dicabutnya, itu padahal nikmat dari Allah. Terkadang kita lupa nikmat tersebutnya. Nikmat itu kita baru teringat itu adalah nikmat ketika nikmat itu dikurangi. Nikmatnya dikurangi, gigina jantan sakit gitunya, jantan bolong, baru wae emot alah cenah. Itu nikmat ya Allah dikurangi, baru kita ingat kepada nikmat. Maka orang Arab mengatakan, katanya as-sihhatu tajun ala ra'si as-sihah. Sehat itu berada di atas, atau sehat itu merupakan mahkota yang ada di atas kepala orang sehat. Dan yang bisa melihat mahkota itu adalah orang yang sakit, ya. Saking kecilnya dan berada di atas, maka orang yang sehat itu terkadang tidak bisa melihat mahkota itu. Contohnya tadi, ya orang nuju sehat mah teemut, paos teh nikmat ya Allah. Siapa yang bisa melihat gigi itu adalah nikmat? Nyata anu nuju nyari waos nya punya.
nyapa nuju nyeri waos melihat orang yang giginya sehat itu adalah nikmat. Tapi orang yang sehat giginya terkadang lupa bahwa itu adalah sehat, bahwa itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ajaran tauhid ada yang namanya tauhid milkiyah. Tauhid milkiyah itu mempunyai arti, mempunyai makna mempercayai atau meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah atau hanya milik Allah lah ma, kata Allah, seluruhnya apapun fis samawati yang ada di langit wa ma fil ard dan yang ada di bumi. Maka ketika kita memiliki sesuatu itu hakikatnya bukan milik kita. Itu adalah titipan, adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita punya harta. Sebetulnya harta itu bukan milik kita. Akan tetapi harta itu adalah titipan, adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya amanah, yang namanya titipan itu sifatnya sementara dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh yang memiliki harta tersebut. Kemudian akan dibalas oleh si pemilik harta. Maka kata Allah di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah lah yang memiliki hari pembalasan. Maliki, yang memiliki seluruhnya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maka ketika amanah itu kita jaga, ad-din, nanti akan Allah balas. Maka salah satu makna dari ad-din itu adalah al-jaza'u. Salah satu makna dari ad-din adalah al-jaza'u. Sesuatu titipan yang akan dibalas. Allah titipkan kepada kita jasad. Maka ketika jasad itu kita gunakan untuk beribadah, wajar ketika nanti di hari akhir kita meminta balasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah menitipkan atau karena kita sudah dititipkan oleh Allah satu jasad. Maka boleh kita pamrih, boleh kita meminta kepada Allah balasan karena kita sudah dititipkan jasad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Yang disebut harta itu ada 3. Yang pertama adalah harta kekayaan. Harta kekayaan itu adalah titipan, amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maaf kalau ada orang yang sombong karena hartanya, dia merasa bahwa harta itu adalah hasil usaha dia,
ya, sehingga disuruh zakat naon cenah orang anu capek anu neangan punya kudu bayar zakat, orang anu capek anu gawe punya kudu sedekah. Dia merasa bahwa hartanya itu dia yang mendapatkan, padahal itu adalah titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang namanya amanah itu nanti bisa jadi dipinta kembali, dicabut oleh si pemiliknya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Oke, ditarosna moal seueur-seueur Bu Pak mung dua ya. Kata Allah nanti akan dimintai pertanggungjawabannya hanya 2 pertanyaan. Anu kahiji saurna min aina tasabah. Di mana harta eta? Dari mana harta itu? Wa fi ma tasaddaq, dan dikemanakan harta tersebut. Ya, di mana harta eta orang kayak dengan cara apa? Halal atau teu? Wa fi ma, dan digunakan untuk apa? Maka ketika kita dititipi amanah harta oleh Allah, itu adalah jalan untuk kita untuk berbuat kebaikan. Ada orang yang mungkin menurut kita kekurangan hartanya, dia rajin beribadah sunnah Senin Kamis, baca Quran rajin, tetapi Allah menitipkan kita itu harta. Nah, Allah menitipkan harta itu untuk menyusul amalan-amalan orang yang tadi, orang yang rajin saum sunnah, orang yang rajin baca Quran. Sok cek Allah teh atuh pamit bisa baca Quran, tah harta teh pakai jalan kebaikan. Ya, pamit tiasa saum sunnah sok atau ku harta ibadahna. Untuk apa? Untuk menyusul pahala-pahala atau amalan-amalan anu tadi. Orang lain mah geus nepi ka saum Daud, saum Ayamul Bid, baca Qur'ana sehari tos sajuz. Maka sok atuh ibadahna ibadah dengan harta. Maka di dalam ayat Al-Qur'an Allah menyuruh jihad, dan pertama sanes jihad dengan fisik, tapi jihad bi amwalikum, jihad dengan harta. Jihad dengan harta katinggalna gampil, padahal sesah punya, padahal sesah. Nah, maka kata Allah, jihadlah dengan harta. Kemudian yang kedua yang disebut dengan harta itu adalah harta keturunan atau harta anak. Anak itu merupakan perhiasan. Seperti kita melihat sebidang taman, sebidang kebun, tetapi tidak ada kembangnya, ya, hampa katanya punya. Sebuah rumah tangga tidak memiliki anak, asa kirang katanya punya, asa kirang. Akan tetapi anak juga itu bisa menjadi fitnatun, menjadi fitnah. Di dalam surat At-Taghabun Allah mengatakan, innama amwalukum, sesungguhnya harta itu, wa auladukum, dan anak itu, fitnatun, adalah fitnah, ujian. Ya, ujian apa? Kahiji ujian kasabaran, katanya
nuju mengandungna diuji kesabaranna, baik istrinya, baik si ibunya atau si bapaknya diuji kesabaranna, dimulai sedang mengandung. Ketika lahirannya diuji gitunya kesabaran dengan sakitna gitunya. Alhamdulillah minggon kamari ngaraoskeun gitunya, namanya ngaraoskeun diuji kesabaran teh, dimulai nuju ngandungna, dimulai pas ngelahirkeunna, atas ngelahirkeunna diuji ku ngasuhna ngurusna gitunya, kedah bergadang alah geuningan ngaraoskeun kumaha ngurus putra teh. Itu adalah fitnah, ujian, dan juga merupakan perhiasan. Nah, akan tetapi Allah sudah menyiapkan bagi yang bisa mengurus anak, bisa bersabar mengurus titipan amanah dari Allah. Di sambungan ayatnya, wallahu indahu ajrun adim, dan Allah menyiapkan pahala yang sangat besar. Pahala tina naon? Pahala tina ngurus putra, pahala tina sabar atos ngurus putra, sabar atos bisa gitunya kuat terhadap ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang disebut harta itu adalah harta ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu adalah titipan amanah dari Allah yang mana kelak nanti bisa jadi dicabut dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Artinya orang ulah bangga sering ka pangaosan, artinya orang ini bangga katanya asa pangpinterna naha sering ka pangaosan. Kade orang yang banyak ilmunya itu akan dimintai pertanggungjawabannya ketika ilmu itu tidak diamalkan. Matak ngaos mah ulah lami-lami, nyamunya anu lami mah ngamalkeunna. Ngaos mah cekap sabaraha sajam lami teuing, cekap 10 menit gitu. Anu lami mah ngamalkeunna nya. Terkadang orang mah da barho katanya pas bubar poho nya. Di dieu emut keneh naon anu disampaikeun, naon anu didangu teh, terus keluar masjid mah hilap deui tah itu. Nah, lami teuing cenah nya. Mantap tos we ngaos mah sakedap anu lami mah mengamalkannya gitu nya. Nah, jadi yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu nu kahiji harta yang kita harta kekayaan, nu kadua harta keturunan, anu katilu harta ilmu pengetahuan. Maka terkadang harta itu digambarkan di dalam Al-Quran ataupun hadis dengan 3 kata. Harta itu digambarkan di dalam Al-Quran dan hadis dengan 3 kata. Yang pertama, terkadang harta itu digambarkan dengan kata malun. Dengan kata malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Humazah ayat ketiga, yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Di dalam ayat ini Allah menggambarkan harta dengan kata malun. Yahsabu anna maluhu, dengan kata malun. Kenapa Allah menggambarkan harta dengan kata malun? Itu karena sifat harta. Harta memiliki sifat condong. Ya, terkadang kita condong lebih berat untuk mencari harta. Orang gede itu semangatnya kanggo mencari harta.
Kenapa? Karena memang harta itu memiliki sifat condong. Tetapi jangan sampai kita menganggap bahwa harta itu kekal, harta itu bisa abadi. Ya. Maka kata Allah, yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa harta akan mengekalkannya. Kenapa? Karena tadi sifat condong kanu harta, bahkan sampai melalaikan ibadah karena sudah condong dengan harta. Kemudian yang kedua, terkadang harta itu digambarkan dengan kata ardun. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, laisal ghina an kasrotil ardi. Orang yang kaya itu bukanlah orang yang banyak hartanya. Kasrotil ardi, bukan yang banyak hartanya. Walakinnal ghina, akan tetapi orang yang kaya itu ghina nafsi, adalah yang kaya hatinya. Di dalam hadis ini harta digambarkan dengan kata ardun. Nah, kenapa harta digambarkan dengan kata ardun? Yaitu karena sifat harta itu sendiri. Harta memiliki sifat zail. Memiliki sifat zail. Zail itu memiliki makna ghairu sabit. Tidak bisa berdiam di satu tempat. Jadi harta memiliki sifat tidak bisa diam di satu tempat. Contoh misalkan Bapak nembe kenging artos di kantor nembe gajihan, apakah uang itu berdiam di Bapak? Henteu nya punya, henteu Pak. Pas uih teh jol aya caroge anu tiba-tiba bager gitu nya. Nah, cenah uih teh caroge teh tiba-tiba bager. Ternyata tahun gitu nya bahwa suami teh terus kayang artos. Bapak cenah mana? Iya tos tanggal hiji awal bulan. Terus terang maka artos itu uang itu berpindah dari si bapak ke si ibu anu tos ngantosan gitu nya di bumi tiba-tiba bager gitu nya. Da aya kahayang terang berpindah dari awalnya si bapak, uang itu berpindah ke ibu. Kemudian apakah uang itu berdiam di ibu? Henteu nya punya. Da si bapak ge butuh makan gitu nya. Putra-putri butuh jajan, uang berpindah ti ibu pindah ka warung nya, dipeserkeun rencang, dipeserkeun lain sebagainya, berpindah. Cenah da abi mah artosna ditabungkeun di bank. Emang ku bank diantep gitu nya. Henteu nya punya, henteu Pak. Anu berdiam mah nominalnya uangna mah digulirkeun deui ku bank. Ada abi mah nabungna cenah dinu celengan aya di bumi nya, berdiam sementara engke pas dibongkar mah berpindah lagi. Nah, maka harta itu memiliki sifat zail atau ghairu sabit, tidak bisa berdiam di satu tempat. Maka harta digambarkan dengan kata ardun. Nah, terkadang bumi itu disebutkan di dalam Al-Quran dengan kata ardun. Kenapa? Karena mutarnya punya bumi mutar, berotasi. Nah, tidak bisa berdiam. Amun bumi cicing berarti kiamat terjadi. Nah, itu maka harta itu memiliki sifat ghairu sabit, tidak bisa berdiam di satu tempat. Nah, yang terakhir, terkadang harta itu digambarkan dengan kata khairun. Dengan kata khairun.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Adiyat ayat ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya terhadap harta. Nah, di dalam ayat ini Allah menggambarkan harta itu dengan kata khairun. Khairun memiliki makna kebaikan atau manfaat. Nah, maka kenapa Allah menggambarkan harta dengan kata khairun? Karena sifat harta itu bisa menjadi khairun, bisa menjadi kebaikan ketika harta itu digunakan untuk hal kebaikan. Ketika harta itu digunakan untuk kebaikan, maka itu bisa menimbulkan manfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Nah, inilah hakikat harta, bahwa harta itu Allah berikan merupakan titipan, amanah yang mana nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka harta itu harus dijadikan khairun, harus dijadikan jalan kebaikan. Supaya apa? Supaya bermanfaat baik bagi kita ataupun bagi orang lain. Nah, hadirin ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah, maka ada dua golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang memandang harta. Yang pertama, ada orang atau ada golongan yang memandang bahwa harta itu adalah segala-galanya. Pokoknya harta teh sagalana gitu nya. Butuh harta. Memang apa-apa butuh uang gitu nya, tapi tidak segalanya uang itu mengekalkan gitu nya, bisa membantu kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Takasur, Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Nah, di dalam ayat ini, di dalam surat At-Takasur ini, yang dilarang itu bukan bermegah-megahannya. Boleh kita mencari harta, boleh kita bermegah-megahan dengan sewajarnya. Akan tetapi yang dilarang oleh Allah apa? Melalaikannya. Karena bermegah-megahan kita melalaikan perintah Allah. Dengan bermegah-megahan kita melalaikan ibadah. Nah, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai harta itu bisa melalaikan. Jangan sampai bermegah-megahan itu bisa melalaikan. Karena manusia itu memiliki sifat tidak puas, katanya tidak puas. Diberi hiji hayang dua, diberi dua hayang tilu, terus Maka kata Nabi Muhammad, lau anna ibni Adam wadiyan min dhahabin, ketika manusia atau ibnu Adam diberikan satu lembah emas, ayyakuna lahu wadiyani, maka dia akan meminta atau mencari lembah emas yang kedua. Ketika sudah mendapatkan lembah emas yang kedua, dia akan mencari lembah emas yang
ketiga. Terus sampai raha walam yamla fahu illa turab, sampai dia dimasukkan tanah. Maksudnya naon? Sampai dikubur. Jadi manusia mah teu puas, punya tidak memiliki sifat tidak puas gitu nya. Hayang hiji teh di hayang dua, terus gaduh dua hayang tilu, gaduh gaji misalkan 1 juta hayang 2 juta, hayang 3 juta, terus sampai raha, sampai dia masuk ke liang lahat. Si bapak gaduh istri hiji nambi hayang 2 lah, tidak puas, cekap hijinya banyak wios 4G nya data dilarang. Nah, itu jadi manusia memiliki sifat tidak puas. Sampai kapan? Illat turab, sampai ia dimasuki tanah, atau maksudnya sampai ia meninggal. Nah, yang kedua, golongan yang kedua yaitu bahwasannya ada orang yang memandang bahwa dia itu tidak butuh harta. Nah, bagi orang yang memiliki sifat ini, Allah mengejeknya dan mencelaknya. Jadi salah oge lamun orang menganggap atau memandang teu butuh harta, katanya ini tawadu pisan cenah teu butuh harta, salah nya. Salah ternyata memandang bahwa kita itu tidak butuh harta. Kata Allah, wabtagi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cak Allah teh ya, ku kami dititipkeun harta buat apa? Ataqallahu darul akhirah. Kami titipkan harta itu untuk mencari kebahagiaan nanti di akhirat, untuk menabung nanti di akhirat. Wala tansa, dan jangan sampai melupakan nasibaka minad dunya. Tuh, cek Allah ge. Jangan sampai melupakan dunia. Urang mah kedah jadi ummatan wasaton, umat pertengahan. Condong teuing ka akhirat pula, katanya da ku nabi ge dicarek, katanya cek nabi teh kuring saum, kuring ibadah, kuring bersedekah, berkeluarga, katanya ulah sampai ka hirup teh pinuh ku ibadah hungkul waktu teh sehari teh cicing we di masjid, katanya teu ka mana-mana. Lain alus bu eta teh nya Pak, cicing we di masjid ti isuk nepi ka isuk deui teh dilarang, dicarek ku nabi. Da kita teh butuh istri, butuh nafkah, katanya jasad butuh sehat, katanya amun cicing wae nya ibadah wae engke ibadah jadi leuleus nya da awakna ge tidak sehat, sakit. Nah, makanya ada porsinya. Condong tingkat akhirat ulah, condong tingkat dunia ulah. Kudu jadi umatan wasaton, jadi umat anu pertengahan. Akan tetapi akhirat itu harus diutamakan, harus dinomor satukan. Ulah dibalik, dunia heula nembe akhirat. Orang mah kedah sapertos meser domba nyebutnya. Orang meser domba kenging tali ya. Tapi orang meser tali kenging domba teu henteu nya Pak. Henteu. Jadi kejarlah dunia, salah, kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikuti. Maksudnya meser domba bakal dapat tali ya, meser tali moal kenging domba aya tali anu 10 ribuan, aya domba anu 10 ribuan teu aya nya. Maka kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikuti. Nah, maka kita itu harus menjadi umatun wasaton, umat yang pertengahan. Kenapa? Karena sehebat apapun kita bekerja, sehebat apapun kita mencari uang, yang pertama
dunia itu tidak bisa didapatkan seluruhnya. Orang kayang itunya hayang nginginkeun dunia, ingat dunia itu tidak bisa didapatkan seluruhnya. Kemudian dunia itu tidak akan bisa didapatkan seluruh isinya itunya. Orang hayang ngagaduhan sadaya isi dunia moal tiasa katanya punya. Nah, maka itulah dua golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Anu kahiji bahwa menganggap harta itu adalah segala-galanya. Anu kedua menganggap bahwa butuh harta. Nah, itu juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, milik dengan harta itu berbeda. Ya Pak, milik dengan harta itu berbeda. Contoh, pami ieu cai milik abi atanapi harta abi. Milik namanya milik abdi sanes harta abdi. Kenapa? Karena yang disebut harta itu ada tiga. Yang disebut harta itu ada tiga. Yang pertama yang dimakan atau diminum sampai habis. Iman nembe milik abdi taacan jantan harta naha taacan diminum. Tiasa jadi ku abdi dipasikeun ka Ustaz Peri ya, jantan milik Ustaz Peri katanya sanes harta abdi. Nah, jadi yang disebut dengan harta itu adalah yang dimakan atau diminum sampai habis. Yang kedua, yang disebut dengan harta itu yang dipakai sampai rusak. Maksudnya, orang dipasihan mobil ku Allah itu baru milik kita. Taacan jantan rezeki, lamun mobilna sampai karusak, tah eta tos jantan rezeki nya. Maka jangan sampai menganggap seluruh harta itu adalah rezeki kita. Kenapa? Karena yang disebut dengan harta yang terakhir itu adalah harta yang disedekahkan. Nah, itu yang disebut dengan harta, itu adalah harta yang disedekahkan. Nah, hadirin ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk golongan atau kelompok yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan harta itu sebagai kebaikan, menjadikan harta itu sebagai manfaat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingatlah, harta yang kita kumpulkan, harta yang kita tabungkan itu akan menjadi rebutan para ahli waris kita. Orang capek-capek nabung katanya, nanti mah akan menjadi rebutan para ahli waris. Karena yang akan menjadi harta kita itu adalah harta yang kita sedekahkan. Maka mudah-mudahan kita bisa dimudahkan untuk menjadikan harta itu sebagai khairun, sebagai kebaikan, sebagai manfaat. Nah, hadirin ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tatkala ada kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu dan amal bagi kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.